Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maulidia, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B NIM 2108102065, akan mempresentasikan tentang bahasa dan bangsa Arab. Yang pertama yaitu tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, selain bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Revolusi 3190 Majelis Umum PBB tertanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahwasanya bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional PBB, dan oleh karena itu di setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Bahasa Arab menjadi bahasa nasional di 22 negara anggota PBB, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirates, Kuwait, Jordan, Syria, Lebanon, dan Irak, dan juga digunakan sebagai bahasa ritual keagamaan untuk lebih dari 1,5 miliar muslim di seluruh dunia. Hal ini berdasarkan 6 formula yang ia kembangkan, yaitu yang pertama, jumlah pemutar utama. Yang pertama yaitu jumlah penutur utama atau penutur asli. Yang kedua yaitu jumlah penutur sekunder. Yang ketiga, jumlah dan populasi negara yang menggunakan bahasa. Dan yang keempat yaitu jumlah penggunaan bahasa tersebut secara internasional dalam bidang-bidang utama seperti pengetahuan, diplomasi, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu kekuatan ekonomi negara-negara yang menggunakan bahasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu prestasi kebangsaan dalam sosial sastra bahasa. Para linguis bahasa Arab dan sebagian kalangan orientalis meyakini bahwa pertama kali yang digunakan masyarakat Semit adalah bahasa Arab. Bahasa Arab kuno. Hal ini berdasarkan ciri-ciri identik antara bahasa Semit, yaitu bahasa Arab kuno dengan bahasa Arab Ahmad Muhammad Khuldur, menyebutkan 4 kesamaan identik antara kedua bahasa. Yang pertama yaitu terdapat kesamaan pada aspek fonetis. Kedua bahasa menekankan bunyi huruf yang keluar dari rongga tenggorokan, yaitu huruf Ain, Ghin, Ha, dan Hamzah. Yang kedua yaitu kedua bahasa tersebut bunyi huruf yang tebal seperti Shod, Do, To, dan Za. Yang ketiga yaitu kedua bahasa memiliki pola kata kerja yang berasal dari 3 huruf. Yang keempat yaitu kedua bahasa menekankan sistem infleksi i'rab seperti rofa, nasab, jar, dan jazm. Negara Arab adalah tanah air dari agama monoteistik, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Negara ini pun menjadi saksi perpecahan dan pembentukan sekte yang berbeda dalam agama-agama besar itu seperti Koptik, Manorit, Ortodoks, Katolik, Syiah, Sunni, Wahabiyin, Dur, Alawiyin, dan lain sebagainya.
Namun, faktor terpenting yang menyatukan semua orang ini adalah bahwa mereka semua penutur asli dari satu bentuk atau lain dari bahasa Arab. Sepanjang periode abad pertengahan, yaitu dari abad ke-7 hingga abad ke-12, bahasa Arab telah mendunia seiring meluas dan berkembangnya wilayah kekuasaan pemerintahan Islam, yaitu khalifah. Dunia Islam membentang dari semenanjung Iberia di barat hingga Asia Tenggara dan Asia Selatan hingga Asia Timur. Bahasa Arab pun menjadi bahasa internasional, peradaban, bahasa budaya, bahasa penulisan ilmiah dan penelitian, diplomasi, dan administrasi. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Arab. Bahasa Arab dibagi menjadi 5 ragam bahasa, yaitu Fusha al-Turas, Fusha al-Arash, Fusha al-Amiyat, Fusha al-Muthaqifin, al-Amiyat al-Mutanawirin, al-Amiyat al-Ummiyin. Pembagian ini didasarkan kajian Badawi. Terdapat media informasi di Mesir. Secara umum, kelima pembagian tersebut bila disederhanakan menjadi 3 jenis bahasa Arab yang hidup berdampingan dalam masyarakat Arab, yaitu bahasa Arab klasik, dialek, dan bahasa Arab baku standar. Bahasa Arab klasik, jenis bahasa ini disebut pula al-lughatul al-arabiyyah at-turathiyah, bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa dikembangkan dari varietas suku Badui di semenanjung Arab, sebagaimana dicatat dalam puisi pra-Islam, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini memiliki potensi yang sakral dan bergengsi tidak hanya di antara orang-orang Arab, tetapi juga semua Muslim di seluruh dunia. Teks Al-Quran memiliki kosakata yang kaya, struktur morfologi dan pola sintaksisnya pun beragam. Gaya bahasanya sangat fasih, sehingga menjadi pembeda dari teks Arab klasik lainnya. Beberapa kata-kata Al-Quran dimaksudkan untuk menghasilkan beberapa makna kontekstual dalam ayat-ayatnya. Kata-katanya memiliki arti yang berbeda, tergantung pada konteks di mana mereka muncul. Bentuk lain dari kefasihan unik Al-Quran adalah penggunaan alegori dan analogi yang memang menambah kekayaan dimensi maknanya. Semua fitur tersebut menjadikan Al-Quran sebagai perwakilan bahasa Arab klasik. Dan yang kedua yaitu dialek. Tipe ini adalah bahasa keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazim disebut al-alamiyah atau ad-darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki kata bahasa yang dibakukan, tetapi diperoleh secara alami sebagai bahasa ibu. Dialek-dialek Arab bervariasi dalam banyak dimensi, tetapi utamanya berkenaan dengan faktor geografi dan sosial. Secara sosial, ada 3 subdialek dalam dialek bahasa Arab, yaitu dialek masyarakat perkotaan, dialek pedesaan atau petani, dan dialek masyarakat Badui atau pegunungan pedalaman. Yang ketiga yaitu bahasa Arab baku atau standar, adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik di dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi, yaitu kegiatan baca tulis.
Tipe bahasa ini menjadi media utama dalam tulisan dan tuturan utama di semua negara Arab, terutama dalam pidato resmi dan acara penyiaran televisi. Selanjutnya yaitu karakteristik bahasa Arab. Ada beberapa ciri khas atau karakteristik yang ditemukan dalam bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa manusia lainnya. Karakteristik tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik yaitu bahasa, bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang. Vokal pendek disimbolkan dalam tanda baca tambahan pada huruf yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda baca vokal pendek dapat dalam literatur bahasa Arab yaitu syakil atau harokat. 3 vokal tersebut yaitu A, I, U, yang mana dalam bahasa Arab disimbolkan fathah, kasroh, dan dhammah. Untuk vokal panjang disimbolkan dengan huruf-huruf yang disebutkan dengan harfu mad yaitu alif, wawu, dan ya. Bahasa Arab standar modern standar Arabik memiliki 28 konsonan Arab, sedangkan Arab klasik memiliki 29 konsonan dengan memasukkan huruf alif sebagai bunyi konsonan. Yang kedua yaitu morfologi. Teori terstruktur kata atau morfologi biasanya fokus pada 2 isi utama. Yang pertama, bagaimana kata-kata terbentuk dan bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks. Morfologi leksikal mengkaji kajian kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama, seperti bentuk kata tunggal berupa menjadi jamak atau kata lampau menjadi dengan kandungan makna sekarang. Yang ketiga yaitu definisi bangsa dan negeri. Kata bangsa dan negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengandung arti yang berbeda. Kata bangsa diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa dan kebudayaan dalam arti umum dan menetapi wilayah tertentu di muka bumi. Adapun kata negeri mengandung arti tanah tempat sesuatu bangsa, kampung halaman, tempat lahir, negara, pemerintahan. Konsep kata bangsa memiliki 2 pengertian. Pengertian bangsa dalam arti sosiologis, antropologis, dan pengertian politis. Yang pertama yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah sesuatu masyarakat yang merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota masyarakat hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, keyakinan, budaya, dan sebagainya. Pengertian ini memungkinkan adanya beberapa bangsa yang berada dalam satu negara seperti Amerika Serikat dan sebaliknya satu negara yang tersebar di beberapa negara seperti bangsa Korea yang terpisah menjadi Korea Selatan dan Utara. Yang kedua yaitu bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Masyarakatnya diikat oleh kekuasaan politik yaitu negara. Yaitu bangsa Arab menurut perspektif sejarah. Bangsa Arab terbagi dalam 3 kelompok besar yang didasarkan kepada periodisasi kemunculan. Kelompok tersebut adalah Arab al-Baridah, Arab al-Aribah, dan Arab
musta'ribah. Yang pertama yaitu Arab al-Ba'idah adalah bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Di antara bangsanya yaitu Tham, Jadis, Amaliyah, Umaim, Jasim. Kesemuanya merupakan keturunan Syam bin Nuh alaihi salam. Yang kedua yaitu Arab al-Aribah. Secara kebahasaan, Arab ini memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ma'rub atau yang dikenal dengan juga Arab Pehtani. Yang ketiga yaitu Arab al-Musta'ribah. Kata Arab Musta'ribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam atau yang dikenal sebagai Arab Ad-Dani yang berasal dari negeri Hijaz. Tetapi terkadang dalam beberapa kajian sejarah bahasa Arab ada yang membaginya menjadi dua kelompok besar saja, yaitu Al-Arabiyah dan Musta'ribah. Negeri Arab dalam istilah geografi disebut Arabia atau Arabian, sedangkan dalam bahasa Arab disebut Jaziratul Arab. Istilah Arabia ini digunakan oleh ahli geografi Helenistik atau Romawi kuno untuk menyebut seluruh semenanjung Arab. Arabia Felix digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Bangsa Romawi menyebut kawasan ini dengan Arabia Felix lantaran iklim daerah yang menyenangkan dan kekayaan produk pertanian dan rempah-rempah yang terkenal. Yang kedua yaitu Arabia Fatrian, yaitu Arabia Syakhsiyah atau Al-Hajariyah untuk yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, semenanjung Sinai, dan Arab Saudi sebagian barat laut. Itu adalah satu-satunya yang menjadi provinsi dengan Petra sebagai ibu kotanya. Yang ketiga yaitu Arabia Deserta. Dalam bahasa Yunani kuno disebut Arabia Eremos, juga dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar, menandakan interior gurun semenanjung Arab. Dahulu tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya. Sebaran penutur bahasa Arab menurut Ridout tahun 2019 memperkirakan jumlah populasi penutur bahasa Arab seluruh dunia tahun 2020 sebanyak 420 juta orang. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negaranya, yaitu negara Saudi Arabia, United Emirat Arab, Mesir, Irak, Aljazair, Qatar, Kuwait, Sudan, Maroko, Oman, Lebanon, Jordania, Tunisia, Libya, Bahrain, Yemen, Syria, Palestina, Mauritania, Chad, Comoros, Djibouti, Haiti, Somalia, dan Sudan Selatan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.